Bab 806, bermain mahjong bersama dan meminjam uang dari Zijia. Ziyue tercengang, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Chang'an, bukan berarti aku berutang 3 atau 4 juta dolar padamu. Kau tidak bisa menindas orang seperti ini." Di sampingnya, kepala keluarga Zi juga sangat bingung. Bisa dibilang aku benar-benar terkejut. Pikirnya, mungkinkah perkataan Tuan Anshen datang untuk menagih biaya perlindungan keluarga Zi? Kalau tidak, mengapa Tuan Anshen harus melindungi keluarga Zi? Kepala keluarga Zi berpikir sejenak. Dengan latar belakang keluarga Zi, seharusnya masih agak sulit untuk menghasilkan ratusan juta dewa sekaligus. Butuh beberapa hari untuk mempersiapkan ratusan juta dewa sekaligus. Aku hanya tidak tahu, berapa banyak dewa yang diinginkan Tuan Anshen. Chen Chang'an tersenyum. "Zimao kecil, di mana aku menindasmu, dan aku tidak menindasmu dengan keras, aku meminjamnya, mengerti? Tidak sulit untuk meminjam dan meminjam lagi." Ziyue menghela napas lega. Dia berkata kepada Chen Chang'an, "Kakak Chang'an, kalau begitu kau bisa menemukan ayahku. Aku tidak punya uang, tapi ayahku punya." Chen Chang'an tersenyum. "Itu juga tidak apa-apa." Ziyue melihat ke depan. "Kakak Chang'an, bukankah kau menghadiri perjamuan naga? Bagaimana kau bisa datang ke sini? Apakah ada gaga untuk dimakan?" Chen Chang'an tersenyum. "Kemarilah." Oh. Ziyue tidak tahu apa-apa dan berjalan ke arah Chen Chang'an. Chen Chang'an pertama-tama mencubit wajah kecil Ziyue yang lembut. Ziyue bingung. "Kakak Chang'an, mengapa kau mencubitku? Siapa yang membuatmu begitu imut? Apa yang salah dengan mencubit? Apakah kau masih ingin makan dukun?" Ziyue buru-buru mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Mencubit 2 kali. Wajah Ziyue ini begitu lembut, seolah-olah dia bisa memeras air. Itu sebanding dengan Little Tail. Ziyue juga berperilaku baik. Untuk memakan daging naga, dia membiarkan Chen Chang'an menggertaknya seperti ini. "Oke, belum. Oke, beberapa lagi. Oke, ada lagi. Oke." Chen Chang menarik tangannya dengan puas. Lalu menepuk kepala kecil Ziyue. Lalu, Ziyue menghilang seketika dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Ziyue muncul di perjamuan naga yang ramai. Di satu sisi, Little Tail menggembungkan pipinya, memakan mulutnya yang penuh minyak. Aku melihat Ziyue yang tiba-tiba muncul. Little Tail tertegun sejenak, lalu tangan kecilnya yang berminyak meraih sepotong besar daging naga dan menyerahkannya kepada Ziyue. "Nona Ziyue, Chen Chang'an masih berdiri di samping bendera kecil di wilayah itu. Tidak mungkin. Sekarang menduduki seluruh planet Yudan membutuhkan total 1 miliar dewa. Tampaknya hanya ada pendudukan bertahap." Chen Chang'an bertanya kepada sistem, "Mungkinkah untuk menduduki seluruh planet Pilgiok sepenuhnya dengan mengorbankan dewa secara bertahap dengan cara ini?" Sistem meminta, tuan rumah dapat mengorbankan para dewa, dan secara bertahap menempatinya, mengorbankan 100 juta dewa, dan menempati 10% dari planet Yudan. Chen Chang'an merasa puas. Tidak apa-apa. Chen Chang'an tidak terburu-buru dan langsung mengorbankan para dewa untuk menduduki planet Pilgiok. Melihat kepala keluarga Zi, dia berkata, "Anda adalah ayah Xiao Zimao." Kepala keluarga Zi sangat hormat, "Ya, Tuan Anshen, nama saya Zi Shanhe, dan sekarang kepala keluarga Zi." Chen Chang'an mengangguk. "Oke, Anda baru saja mendengarnya. Apakah Anda memiliki dewa di keluarga Zi Anda? Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa ratus juta?" Bab 807, sistem telah mendapatkan selisihnya, dan saya ingin hadiah. Chen Chang'an meminta Zi Shanhe, kepala keluarga Zi, untuk meminjam ratusan juta dewa.
Lagi pula, dengan kekayaan bersihnya saat ini, mustahil untuk sepenuhnya menempati planet Pilgiok. Adapun meminta pemilik keluarga Zi untuk meminjam ratusan juta dewa. Itu benar, meskipun Chen Chang'an meminjamnya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengembalikannya kepada kepala keluarga Zi. Lagi pula, setelah dia mengorbankan 1 miliar dewa, dia menempati seluruh planet Yudan. Planet Pilgiok ini miliknya. Tetapi bagi Chen Chang'an untuk diam saja. Ketika dia mendengar bahwa Chen Chang'an memintanya untuk meminjam dewa, juga tertegun. Kemudian kembali dengan cepat. Zishanhe berkata dengan cepat, jika Tuan Anshen menginginkan para dewa, tidak perlu meminjamnya. Keluarga Ziku akan melakukan segala yang mungkin untuk mengumpulkan para dewa ini untuk Tuan Anshen. Aku tidak menyangka, sungai Zishan ini cukup tepat. Chen Chang'an sangat puas. Ada berapa banyak? Kamu harus tahu bahwa selama ada kursi ini, naga suci agung tidak akan memiliki cara untuk mengambil keluarga Simu. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Hati Zishanhe sangat terkejut. Dia tampak penuh hormat. Baiklah, Tuan Anshen. Silakan juga pergi ke aula keluarga Si, Tuan Anshen, dan tunggu sebentar. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saat Anda siap, datanglah ke sini untuk mengingatkan saya bahwa saya harus kembali ke wilayah abadi 9 provinsi sekarang. Baiklah, Tuan Anshen. Zishanhe itu masih sangat hormat. Lalu, hanya dalam sekejap mata, Chen Chang'an, yang berdiri di samping bendera domain, menghilang di depan sungai Zishan. Diam-diam, orang-orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Zishanhe tidak dapat lagi mendeteksi napas milik Chen Chang'an. Dan ini membuat Zishanhe sangat mendesah. Tuan Anshen ini benar-benar tak terduga, dan orang-orang tidak dapat melihatnya sama sekali, dan saya tidak tahu seberapa kuat Tuan Anshen. Tetapi dengan Tuan Anshen di sini, saya merasa jauh lebih lega sekarang. Tampaknya keluarga Zi seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Zishanhe ini sangat mementingkan penjelasan Chen Chang'an. Sulit juga bagi keluarga Zi untuk menyingkirkan ratusan juta dewa sekaligus. Namun, selama Anda membayar sejumlah harga, bukan tidak mungkin untuk menyingkirkannya sekaligus. Lakukan saja. Zishanhe segera pergi untuk menyiapkan dewa-dewa yang dibutuhkan Chen Chang'an. Dia memikirkannya. Adapun jumlah ratusan juta yang dikatakan Chen Chang'an tidak diketahui. Jadi, demi memuaskan Chen Chang'an, Zishanhe menetapkan target untuk dirinya sendiri, yaitu 1 miliar dewa langka. Dengan cara ini, Chen Chang'an memiliki maksimal ratusan juta dewa. Zishanhe merasa Chen Chang'an akan merasa puas. Itu benar. Jika Chen Chang'an tahu tentang itu, dia memang akan merasa puas. Akan senang mengatakannya. Rekan Taois, mungkinkah Anda memiliki cacing gelang di perut saya? Anda tahu bahwa saya kekurangan 1 miliar dewa sekarang. Saya tidak menyangka Anda akan menyiapkan 1 miliar itu untuk saya sekarang. Hebat sekali. Setelah bendera domain ditancapkan di planet Yudan, kepadanya, dalam satu pikiran, Anda dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara domain 1000 abadi dan planet Pilgiok. Dalam satu pikiran, dia kembali ke perjamuan naga di antara ribuan abadi. Saat ini, Ziyue telah bergabung dengan pasukan pecinta kuliner, dan dia sangat senang, bersemangat, dan puas. Daging naga ini hanyalah makanan lezat paling lezat di dunia, sungguh lezat. Terutama pada daging naga, kekuatan agung yang terkandung di dalamnya juga sangat membantu kultivasi Ziyue. Chen Chang'an minum sedikit anggur dan merenung. Saat ini, saat bendera domain dimasukkan oleh Ziyue ke planet Yudan, ini adalah langkah pertama dari Long March. Selanjutnya, sudah waktunya untuk terus memperluas wilayah. Pada saat yang sama,
Penakluk gelar domain yang diperoleh dari paket hadiah tak terkalahkan juga harus digunakan. Bagaimanapun, dilihat dari situasi saat ini, planet Pilgiok itu, jika bukan karena pengurangan 300 kali lipat dalam lotere untuk bendera domain. Untuk menempati planet Pilgiok saat ini membutuhkan 300 miliar poin roh ilahi. Ini masih memiliki efek peningkatan bendera domain, yang merupakan harga melompat dari gedung di dalam sistem. Jika tidak ada bendera domain, dan saya tidak tahu berapa banyak nilai spiritual yang dibutuhkan untuk menempati planet Pilgiok seperti ini. Chen Chang'an bertanya pada sistem. Sistem meminta, jika tuan rumah tidak memiliki bendera domain untuk menempati planet Pilgiok sepenuhnya, diperlukan dewa senilai 600 miliar. Chen Chang'an terkejut. 600 miliar. Sejujurnya, 600 miliar dewa ini sedikit menakutkan. Tanpa diduga, dengan memiliki bendera kecil domain, ia akan langsung mendapatkan diskon 50% untuk sensi senilai 600 miliar terlebih dahulu. Chen Chang'an ragu. Apakah sistem berhati hitam itu membuat perbedaan? Gila, ada ratusan juta dewa di setiap kesempatan. Di mana saya bisa menemukan begitu banyak? Sejujurnya, Chen Chang'an cukup tertekan. Sungguh, keluar dari desa pemula, itu memberinya banyak tekanan. Tentu saja, sejujurnya, jika Chen Chang'an ingin berkembang, itu memang akan menjadi tekanan. Tetapi jika Chen Chang'an tidak terburu-buru untuk berkembang, dia hanya akan menjaga 3/4 dan 2 hektar tanahnya sendiri. Tentu saja, tidak ada tekanan. Bagi Chen Chang'an, dia tidak terburu-buru untuk berkembang. Atau biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Lagi pula, ada juga kue besar yang menunggunya di dinasti Naga Suci Agung. Jika dia memakan kue dinasti Naga Suci Agung, Chen Chang'an akan mendapatkan panen yang luar biasa. Pesta Naga, tentu saja, masih disiarkan langsung di Senet. Dapat dikatakan bahwa ratusan juta orang menonton siaran langsung ini. Satu persatu, melihat gambar di cermin dewa, mereka tidak bisa berhenti meneteskan air liur. Merusak barang yang gegabah. Aku ingin makan, aku ingin makan. Made, mengapa Shen Wang tidak membuka fungsi hadiah untuk Anshen? Aku sudah tidak makan selama ribuan tahun. Setelah menonton siaran langsung ini, aku minum lusinan mangkuk nasi Xianling. Aku ingin memberi Anshen beberapa hadiah. 100.000 koin jaring ilahi. Ya, aku juga berpikir, aku juga ingin memberi Anshen puluhan ribu koin jaring ilahi. Petik 2. Hehe, puluhan ribu koin jaring ilahi, bisa dibilang begitu, bagaimana mungkin Anshen tidak menyukainya, setidaknya diperlukan koin jaring ilahi 6 digit. Ya, hanya 6 digit yang bisa dikeluarkan. Tenangkan pikiran, mereka ingin memiliki monyet bersamamu. Hei, saudari di atas, mengapa kamu tidak berani mengungkapkan nama aslimu? Apakah itu karena kamu takut Naga Suci Agung akan mengganggumu? Tunggu sampai Anshen benar-benar mengalahkan dinasti Naga Suci Agung, dan kemudian aku akan mengungkapkan nama asliku, dan sekarang aku mengungkapkannya. Bukankah ini mencari masalah? Aku tidak ingin mendapat masalah besar dengan dinasti Naga Suci Agung, atau ini pasti akan berakhir. Petik 2. Petik 2. Di DivineNet, semua orang berdiskusi dan itu sangat ramai. Di DivineNet, mereka yang menyembunyikan nama mereka ternganga. Meskipun mereka berada di luar, mereka akan sangat takut pada dinasti Naga Suci Agung. Tetapi di DivineNet, tidak perlu takut. Chen Chang'an memperhatikan situasi cermin dewa sambil memakan jamuan naga. Lihatlah komentar orang-orang di Shen Wang. Terutama setelah melihat hadiahnya. Biarkan dia lebih bersinar, tepuk pahanya.
Sebagai hadiah, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Petik 2. Bab 808, Hadiah Gila, Putri Yao 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 Xing. Chen Chang'an menatap cermin dewa, memperlihatkan wajah yang lembut. Di jaring dewa, seorang biarawati berkata dengan penuh semangat. Pesona Anshen Fenglang, keanggunan yang tak tertandingi, minggirlah, biarkan aku menjilatnya. Anshen, idolaku, maukah kau sedikit lebih dekat dengan tirai cahaya? Seseorang tampak seperti bidadari, dan tidak sabar untuk menjilat Chen Chang'an di siaran langsung. Tidak mungkin, siapa yang membuat Chen Chang'an begitu menarik? Secara khusus, dia sombong, mendominasi, dan berani menantang dinasti Naga Suci Agung sendirian. Dengan temperamen yang luar biasa itu, dia sangat menarik. Jadi, akhir-akhir ini, Chen Chang'an memiliki banyak pengagum setia di jaring dewa. Tentu saja, ada banyak biarawati di dalamnya. Bagaimanapun, mereka masih sangat mementingkan penampilan Chen Chang'an. Chen Chang'an mengutak-atik jaring dewa, mengerutkan kening. Mengapa aku bisa siaran langsung, tetapi yang lain tidak bisa memberikan hadiah? Terutama melihat semua orang begitu bersemangat, mereka semua mengungkapkan keinginan mereka untuk memberikan hadiah. Namun sekarang dia sama sekali tidak bisa memberikan hadiah, dan dia merasa telah menderita kerugian yang sangat besar. Keluarga, apakah ada yang tahu cara membuka hadiahnya? Chen Chang'an berteriak kepada Shen Wang. Seketika, banyak orang di Shen Wang menjadi bersemangat. Ya Tuhan, Tuan Anshen benar-benar memanggilku keluarga, betapa beruntungnya ini. Benar, benar, kita adalah keluarga, hanya mengandalkan kata-kata Tuan Anshen, keluarga, selama Anda mengaktifkan fungsi hadiah. Tuan Anshen, saya pasti akan mengubah semua jutaan dewa yang telah saya peroleh selama bertahun-tahun menjadi baiwan. Koin Shen Wang, simpan paling banyak puluhan ribu untuk diri Anda sendiri, dan berikan sisanya kepada Anda. Benar, bahkan jika saya tidak punya uang, saya akan memberi Anda hadiah jika saya mencuri atau merampok. Petik 2. Petik 2. Di jaringan ilahi, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Chen Chang'an tersenyum. Keluarga ini sangat hangat. Seperti kata pepatah, orang lebih kuat, dan jika banyak orang di galaksi Yuheng memberinya hadiah, ratusan miliar dewa tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, ini mengingatkan Chen Chang'an pada kehidupan sebelumnya. Di era siaran langsung dan siaran langsung, beberapa pembawa berita memotong daun bawang dan memperoleh ratusan juta dolar sehari. Chen Chang'an merasa bahwa dia memiliki potensi besar. Pada saat yang sama, bunga pihak lain yang diselenggarakan oleh dunia bawah juga menonton siaran langsung Chen Chang'an di Longyan. Dia membuka jaringannya sendiri. Pergi dan selesaikan masalah ini untuk Chen Chang'an. Sebagai penanggung jawab organisasi dunia bawah, Biganhua masih memiliki energi yang besar. Segera, ini memecahkan masalah fungsi hadiah untuk Chen Chang'an. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Segera, fungsi tip Chen Chang'an di Shen Wang diaktifkan. Kerumunan berseru. Baru saja, Anshen belum memberikan hadiah. Bagaimana dia bisa diberi hadiah begitu cepat? Tampaknya identitas Anshen tidak sederhana. Petik 2. Itu benar, Senet ini dikelola oleh aliansi 100 teratas galaksi Yuheng. Hanya sepatah kata menenangkan pikiran, dan tiba-tiba fungsi hadiah diaktifkan untuknya. Jika dia tidak ada hubungannya dengan aliansi 100 teratas galaksi Yuheng, aku akan berdiri terbalik. Makan terbang, ya, aku juga. Dan aku. Ternyata tidak mengherankan bahwa Anshen tidak takut pada dinasti Naga Suci Agung. Mungkin latar belakang Anshen lebih tinggi daripada dinasti Naga Suci Agung. Bagaimanapun,
dinasti naga suci agung hanya 93 di galaksi Yuheng terakhir. Itu saja. Lagi pula, hanya ada 93, ya Tuhan, aku tidak tahu dari planet mana pria besar di atas ini berasal. Pria itu berkata dengan arogan, planet Ziming. Tidak A planet seperti itu di 100 planet teratas. Ribuan planet belum ditemukan. 10.000 masih belum ditemukan. Pada akhirnya, seseorang ditemukan di jaring dewa, terdiam. Planet terkenalmu berada di peringkat 2250 di galaksi Yuheng, dan aku terlalu malu untuk meremehkan bintang kuno Changlong, yang berada di peringkat 93. Percaya atau tidak, dinasti naga suci agung baru saja mengirim seseorang untuk pergi ke bintang kuno. Kamu akan dapat menghancurkan bintang kuno Ciming. Petik 2. Petik 2. Orang-orang berbicara. Pada saat yang sama, banyak kultivator wanita yang mengagumi Chen Chang'an, setelah mengaktifkan fungsi hadiah, tidak sabar untuk membuat hadiah yang kejam itu. Dapat dilihat bahwa di jaring dewa, sepotong merah mengambang. Gunung Ibu Nanli, dihargai dengan 1 juta koin jaring dewa. Dongli Xiao Xiang Fei, menawarkan hadiah 200.000 koin jaring ilahi, dan meninggalkan pesan bahwa dia ingin makan sepotong daging naga. Janda dan mencari pernikahan, memberi hadiah 3 juta koin senwang, berharap bertemu dengan Anshen. Peternak babi besar di Asgard, menawarkan 300.000 koin senwang dan meminta Anshen untuk menyimpan 1.000 kati daging naga. Dia bersedia menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Saat ini, di jaring ilahi, banyak sekali orang yang memberi hadiah kepada Chen Chang'an. Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, jutaan. Di cermin ilahi, banyak pengingat hadiah terdengar. Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah orang-orang di dunia fantasi ini begitu gila? Fungsi tip baru saja dibuka, dan sekarang telah menerima hampir 20 juta tip. Berapa banyak hadiah yang akan Anda dapatkan untuk siaran langsung? Chen Chang'an benar-benar tak terbayangkan. Bukankah ini lebih dari sekadar bunuh diri, menarik kebencian, dan mendapatkan lebih banyak dewa? Di Senwang, banyak orang melihat ekspresi tercengang Chen Chang'an melalui siaran langsung. Seseorang langsung merasa tidak puas. Siapa yang miskin dan berani memberi hadiah kepada Anshen dengan ribuan koin senet? Apakah Anda meremehkan Anshen? Siapapun yang memberi hadiah di masa depan, setidaknya 10.000, jika Anda mendengarnya, jika kurang dari 10.000, jangan berikan hadiah kepada Anshen, ini benar-benar memalukan bagi Anshen. Beberapa penggemar dan pengagum Chen Chang'an berkata. Petik 2. Petik 2. Chen Chang'an melihatnya dan terbatuk ringan. Kaki nyamuk juga daging, bagaimana mungkin dia tidak? Seketika, Chen Chang'an serius dan serius. Tidak peduli berapapun hadiahnya, itu adalah hati keluarga. Aku menerimanya. Bagaimanapun, mengirimkan sehelai bulu sejauh ribuan mil adalah hadiah yang ringan dan penuh kasih sayang. Belum selesai, Chen Chang'an tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Terima kasih kepada Putri Yao Yao atas 30 juta koin jaring ilahi yang diberikan. Betapa tidak, tiba-tiba, Chen Chang'an melihat cahaya yang menyilaukan di jaring ilahi, begitu terang dan cemerlang sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, Chen Chang'an sedikit terkejut. Memberikan hadiah kepada puluhan juta dewa dalam satu tarikan napas adalah orang bodoh atau dewa yang tak tertandingi. Dan banyak orang di Senwang tercengang. Rumput-rumput, ini adalah hadiah 30 juta koin jaring ilahi. Siapa Putri Yao Yao ini? Bosnya luar biasa. Putri Yao Yao, apakah ada kaki anjing yang hilang? Aku bisa mencobanya. Ya. Apakah ada liontin yang hilang di kaki?
aku ahli dalam hal ini. Seseorang tiba-tiba berseru, Putri Yao Yao? Nama yang sangat familiar, tampaknya adalah Putri Yao Xing, 10 planet kuno teratas di galaksi Yuheng. Tak lama kemudian, beberapa dari 100 tokoh besar teratas di planet Yudan menanggapi, membuktikan bahwa Putri Iblis ini memang Putri Yao Xing. Tiba-tiba, banyak orang terkesiap. Bintang Iblis adalah 10 raksasa teratas di domain abadi Kyushu. Tanpa diduga, siaran langsung perjamuan naga menarik perhatian semua Putri Yao Xing. Dalam satu tarikan napas, dia menghadiahkan 30 juta koin senwang untuk menenangkan saraf. Dengan hadiah besar Putri Yao Yao, beberapa orang tiba-tiba bertanya-tanya, apakah menenangkan saraf ini ada hubungannya dengan Yao Xing. Dan Putri Yao Yao, setelah menghadiahkan 30 juta dewa, meninggalkan kalimat lainnya. Melihat perjamuan naga ini tidak buruk, aku akan meminta para penjaga untuk berburu naga untuk mencicipinya nanti. Chen Chang'an tertawa. Tepat sekali, naga dari dinasti Naga Suci Agung itu bagus. Kau bisa pergi ke dinasti Naga Suci Agung untuk berburu naga dan mencicipinya. Rasanya pasti akan memuaskanmu. Di jaringan ilahi, tentu saja ada orang-orang dari dinasti Naga Suci Agung yang memperhatikan masalah ini. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia langsung mengutuk. Raja yang mendominasi, pencuri anjing. Jika Putri Yao Yao benar-benar mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, dia akan pergi ke Naga Suci Agung untuk berburu naga. Naga Suci Agung menghadap ke sisi ini, dan dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun bintang kuno Changlong sudah menjadi raksasa di galaksi Yuheng, dengan kekuatan besar. Tetapi dibandingkan dengan 10 bintang iblis teratas, itu bukan bintang dan setengah. Di mata Changlong Guxing, bintang iblis itu adalah raksasa, sesuatu yang tidak dapat mereka tolak sama sekali. Menghadapi kata-kata Chen Chang'an, Putri Yao Yao menanggapi dengan enteng. Baiklah, besok aku akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke Naga Suci Agung untuk memburu seekor naga kembali. Kali ini, semua orang di dinasti Naga Suci Agung berubah menjadi hijau. Satu persatu, ketakutan dan marah sampai mati. Chen Chang'an, bajingan Nima. Dinasti Naga Suci Agung tidak akan pernah berakhir denganmu. Bab 809, Long Chao datang, keluarga Si dalam masalah. Apa yang dikatakan Chen Chang'an kepada Putri Iblis dari Bintang Iblis membangkitkan minat Putri Yao Yao. Naga Suci Agung mengetahui hal ini. Orang-orang dari dinasti Naga Suci Agung penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kertakan gigi terhadap Chen Chang'an. Nima ini adalah masalah Chen Chang'an. Itu hanya menyakiti banyak orang. Mingming jauh di wilayah abadi Kyushu, dan Naga Suci Agung berjarak 108.000 mil darinya, dan dia harus menusuk dari belakang. Sangat marah, terutama kaisar dari dinasti Naga Suci Agung, tidak sabar untuk mencincang Chen Chang'an. Dibantai, makan dagingnya dan minum darahnya. Potong dia menjadi 8 bagian. Neneknya, terutama sekarang, setelah melihat jawaban Putri Yao Yao di jaringan ilahi, orang-orang dari dinasti Naga Suci Agung semua merasa seperti burung dari bulu yang sama ketakutan. Khawatir, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang bahkan melarikan diri dari dinasti Naga Suci Agung dengan tergesa-gesa. Saya khawatir saya akan sial saat itu. Itu menjadi naga tragis yang diburu oleh Putri Yao Yao dari Yao Xing. Pada saat yang sama, siaran langsung tentang Longyan ini masih berlangsung. Dalam siaran langsung novel perjamuan naga ini, mereka bertemu dengan Chen Chang'an. Saya melihat Chen Chang'an mencicipi berbagai rasa daging naga, dan itu lesat. Saya juga melihat perjamuan naga, satu persatu makan dengan lesat.
Rasakan untuk mereka. Apa yang dilakukan Chen Chang'an, apa yang dia lakukan hanyalah pertunjukan. Mengenai makan dan siaran, tentu saja, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Alam, dalam siaran langsung ini, hadiah yang diterima Chen Chang'an setidaknya 50 atau 60 juta, dan bahkan mungkin lebih. Tidak menyangka, ini adalah siaran langsung pertama di dunia fantasi ini. Tiba-tiba, Chen Chang'an menikmati bonus besar dari siaran langsung. Di hati Chen Chang'an, belum lagi betapa kerennya itu. Ini tidak, jika ada beberapa siaran langsung lagi, bukankah itu cukup untuk nilai dewa yang dikorbankan untuk menempati planet Pilgiok? Dan, di antara 100.000 gunung, perjamuan naga yang diadakan adalah untuk semua orang yang berpartisipasi dalam perjamuan naga. Adalah keuntungan besar. Setelah semua, ini adalah daging dan darah para dewa, dan basis kultivasi menembus langit dan bumi. Energi esensi yang terkandung dalam daging dan darah ini bahkan lebih tak terbayangkan. Tidak dapat dipercaya sama sekali. Dapat dibayangkan bahwa dalam daging dan darah ini, seberapa besar bantuan untuk semua orang. Pada saat yang sama, pada saat ini, ada banyak sekali makhluk abadi yang menerobos alam. Satu demi satu cahaya bintang mengalir di langit, ribuan dari mereka, dan di seluruh perjamuan naga, itu bahkan lebih megah. Bahkan mereka yang menonton siaran langsung tercengang. Meskipun mereka hanya menerobos alam kecil, semua ini seharusnya menjadi terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejujurnya, itu agak menakutkan. Aku tidak menyangka begitu banyak orang bisa menerobos karena perjamuan naga. Petik 2. Iri hati. Mereka telah mendapat banyak manfaat dari berpartisipasi dalam perjamuan naga kali ini. Dan bukan tidak mungkin bagi beberapa orang untuk langsung melangkah ke alam para dewa karena perjamuan naga ini. Petik 2. Sayangnya, aku merasa bahwa jika aku datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan naga ini, jika aku memakan daging naga di perjamuan naga ini, itu akan sangat membantuku. Itu juga memungkinkan untuk membantuku menerobos alam dewa atas yang malang. Tetapi perjamuan naga ini diberikan kepada para biksu tingkat rendah ini, yang tampaknya agak sia-sia. Aku benar-benar ingin pergi ke wilayah abadi Kyushu. Aku juga ingin pergi, dan aku ingin berlindung untuk menenangkan para dewa. Hei, tapi kau bilang, di dinasti naga suci agung, bagaimana rasa? Nya marah sekarang. Dinasti Naga Suci Agung telah gemetar selama beberapa hari ini, dan aku tidak tahu apakah Putri Yao Yao akan mengirim seseorang ke dinasti Naga Suci Agung, dan dia akan menangkap seekor naga yang begitu kuat dan kembali untuk memakannya. Tuan mengambilnya, seseorang berkata dengan nada Schadenfreude. Di sisi lain, tepat ketika Chen Chang'an terus mengadakan perjamuan naga di Gunung Siwanda, di planet Yudan, saat itulah Zishanhe dan saudara perempuan Ziyue, Zixinsuo sedang sibuk. Dia sedang mempersiapkan 1 miliar dewa dalam satu tarikan napas untuk Chen Chang'an. Pertama-tama, pergilah ke bintang-bintang pertambangan utama di bawah yurisdiksi planet Yudan dan bawa kembali Sensi. Jika itu tidak cukup, kau harus pergi ke planet terdekat untuk mendapatkan hal-hal lain sebagai ganti **** langka. Namun di planet inti batu giok, ketika Zishanhe pergi untuk mengumpulkan para dewa, seseorang datang ke langit berbintang tempat planet Yudan berada. Itu dikirim oleh dinasti Naga Suci Agung. Itu adalah 3 pria, mengenakan pakaian besi, tanpa ekspresi dan dingin. Dari tubuh ketiga pria itu, aura yang terpancar sangat menakutkan, dan itu seperti gelombang pasang, melonjak di seluruh dunia. Bahkan kekosongan tidak dapat menahan kekuatan yang berasal dari ketiga pria ini. Itu mulai runtuh. Planet Pilgiok,
Ini adalah wilayah keluarga Xi. Keluarga Xi ini, sekarang menjadi pengikut Chen Chang'an, memprovokasi dinasti naga suci agung, dan akan mati hari ini. Orang itu Chen Chang'an berani mengadakan perjamuan naga, dia akan mati. Ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga tampak dingin. Dengan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari mereka, itu seperti lautan badai, hampir melonjak di seluruh planet inti Giok. Semua pembudidaya di planet Pil Giok merasakan pikiran membunuh yang mengerikan, yang membuat mereka merasa dingin di sekujur tubuh, dan memiliki firasat buruk, selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Zishanhe, yang sedang mengumpulkan 1 miliar dewa, tiba-tiba mendengar klan itu bergegas datang untuk melapor. Zishanhe mengerutkan kening. Ada apa, Patriark? Hal besar itu buruk, hal besar itu buruk. Long Chao ada di sini, ada seseorang di sini. Anggota keluarga Zi sangat ketakutan, dan suara mereka sangat gemetar. Aku mendengar kata-kata dari keluarga ungu. Zishanhe itu menggigil hebat, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Hampir ketakutan. Apa yang kamu katakan? Long Chao ada di sini. Berapa banyak? Anggota keluarga Zi gemetar. Hanya 3. Tapi aura yang terpancar dari 3 anggota keluarga Zi semuanya menakutkan dan dingin, dan aku tidak tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Zishanhe pucat, dan ada keputusasaan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Long Chao akan mengirim seseorang untuk berurusan dengan keluarga Xi secepat ini. Meskipun hanya 3 orang yang dikirim. Tapi Zishanhe tahu, ketiga orang yang dikirim ke sini sama sekali tidak sederhana. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke planet Pil Giok sama sekali. Pergi dan lihatlah. Ekspresi Zishanhe pucat dan berat, dan dia pergi dengan cepat. Saat ini, 3 kekuatan dinasti naga telah turun ke planet Pil Giok. Mereka tidak menembak, hanya memancarkan kekuatan yang mengerikan dari mereka. Kekuatan ilahi yang menyebar keluar mengguncang bumi, dan tidak ada yang bisa menahannya. Semua anggota keluarga Zi ditekan ke tanah, semua berlutut, tulang kaki mereka hancur, dan darah mengalir. Setiap anggota keluarga Zi begitu ketakutan dan putus asa, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seorang ahli Long Chao melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Kepala keluarga Zi, keluarlah dari sini sekarang, atau aku akan membantai semua orang di keluarga Zi-mu." Zishanhe tidak muncul, dia berada jauh di dalam rumah Zi, melihat ke arah 3 ahli dinasti naga. Napas yang melonjak dari ketiga ahli dinasti naga. Ini terlalu kuat. Wajah Zishanhe sangat berat. Ini adalah ahli dari alam rahasia Baiyuan. Zixin, pergilah ke bendera kecil itu untuk membantu Tuan Anshan. Mengatakan Zishanhe adalah pembangkit tenaga listrik dari alam rahasia, Baiyuan, alam penguasa ilahi. Tetapi aura yang dia rasakan dari 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga di depannya lebih kuat dari dirinya sendiri. Berarti, sangat mungkin bahwa ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini telah melampaui penguasa ilahi. Jika demikian, tidak ada yang bisa menolak seluruh planet inti Giok. Sungguh, latar belakang 100 planet teratas di galaksi Yuheng benar-benar tidak sebanding dengan Zijia dari planet Yudan. Hal-hal besar itu buruk, benar-benar buruk. Bab 810, bunuh ayam dulu, baru anjing, untuk memprovokasi berakhirnya dinasti naga suci agung. Di pihak keluarga Zi, keadaannya benar-benar buruk. Sekarang, 3 orang kuat dinasti naga datang, dan aura yang mengerikan itu menakutkan, dan semua orang di keluarga Zi merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Satu-satunya hal yang membuat Zishanhe senang, yaitu, sebelum 3 orang kuat dinasti naga datang, Tuan Anshan sudah datang.
dan berkata bahwa dia akan memberkati keluarga Xi. Sekarang, Zixin telah pergi menemui Tuan Anshan. Meskipun Xi Sanhe masih sedikit takut di dalam hatinya. Tetapi selama 3 orang kuat dinasti naga itu ditahan terlebih dahulu, tunggu sampai Tuan Anshan datang. Agaknya bahaya yang akan dihadapi saat ini akan teratasi. Kemudian, Zishanhe muncul dan datang menemui 3 orang kuat dinasti naga. Saya adalah kepala keluarga Xi, Zishanhe. Zishanhe tidak rendah hati atau sombong terhadap 3 orang kuat dinasti naga yang tidak baik hati ini. Bagaimanapun juga, sekarang konflik antara keluarga Xi dan dinasti naga suci agung tidak dapat diselesaikan. Mengapa kita harus menghormati dinasti naga suci agung? Dapat dikatakan, kematian Pangeran Long Chao ada hubungannya dengan keluarga Xi. Tanpa diduga, dinasti naga suci agung mengirim orang kuat untuk datang begitu cepat. Sungguh, dinasti naga suci agung membenci keluarga Xi sampai ke akar-akarnya. Dengan munculnya sungai Zishan, mata ketiga pembangkit tenaga dinasti naga tiba-tiba menjadi dingin, yang bisa dikatakan senhan. Niat membunuh yang meletus dari mereka menjadi semakin mengerikan. Setiap orang yang menentang dinasti naga pantas mati. Kekuatan mengerikan itu meletus, seperti semburan gunung, yang melonjak ke seluruh dunia. Saat itu membawa tekanan besar ke sungai Zishan. Terutama kekuatan yang meletus dari 3 pembangkit tenaga dinasti naga bersama-sama. Itu membuat Zishanhe tak tertahankan. Awalnya, kekuatan Zishanhe jauh lebih lemah daripada 3 pembangkit tenaga dinasti naga. Sekarang, diserang oleh kekuatan 3 pembangkit tenaga dinasti naga. Sungai Zishan langsung meledak. Dia mengerang, berdarah dari sudut mulutnya. Dia hanya dibombardir oleh kekuatan 3 dinasti naga. Itu membuat Zishanhe tak tertahankan. Pukulan itu, semua organ dalam tubuhnya tampak hancur. Hal ini membuat hati Zishanhe semakin berat. Pasti orang kuat di wilayah Kaisar, aku ingin tahu apakah Zixin telah mengundang Tuan Anshan. Di tangan seorang ahli dinasti naga, sebuah pedang perak muncul. Dia melirik Zishanhe dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Berlututlah. Zishanhe mencibir, seolah tidak takut. Apakah kamu berlutut dan dinasti naga suci agungmu akan membiarkanku menunggu? Long Chao berkata kepada yang kuat. Tidak, jika kamu berlutut, aku akan memberimu seluruh tubuh. Di sini di keluarga Xi, kultivator pria sudah mati. Dan kultivator wanita dibawa kembali ke dinasti naga suci agung dan akan menjadi budak dan pelayan seumur hidup. Petik 2. Jika kamu tidak berlutut, maka semua orang di keluarga Xi-mu akan mati. Setelah hari ini, keluarga Xi tidak perlu ada lagi. Aku mendengar kata-kata dari pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Anggota keluarga Xi terkejut, marah, dan ketakutan. Wajah Zishanhe berat, dan matanya dingin. Keluarga Ziku, aku lebih baik berdiri untuk mati daripada berlutut. Bahkan jika anggota keluarga Ziku mati, mereka tidak akan pernah pergi ke dinasti naga suci agungmu untuk menjadi budak dan pelayan. Bagus sekali, punya nyali. Tapi aku memintamu untuk berlutut, tetapi aku tidak bisa membantumu. Pria kuat dinasti naga itu mencibir. Melangkah lagi dan membunuh ke arah sungai Zishan. Zishanhe merasakan krisis besar. Lawan cepat. Namun, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini terlalu besar. Hampir dalam sekejap, Pangeran Long Chao membunuhnya di depannya. Membuat sungai Zishan sulit untuk dilawan. Segera setelah itu, cahaya pedang yang menyilaukan memotong tubuh bagian bawah sungai Zishan. Zishanhe hanya merasakan sakit kesemutan sesaat. Segera setelah itu, kedua kakinya terpotong bersama, dan darah berceceran. Dalam sekejap,
Rasa sakit itu menyebabkan Zisanhe berkeringat dingin di dahinya, dan wajahnya sangat pucat. Gemetar di sekujur tubuh. Setelah kehilangan kedua kakinya, Zisanhe tidak bisa berdiri dan langsung jatuh ke tanah. Zisanhe merasa ngeri. Kesenjangan kekuatan antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini biasanya tidak besar. Tanpa diduga, dia tidak memiliki kemampuan untuk takut, dan kakinya terpotong. Jika tadi, pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini ingin membunuhnya, sekarang, dia mungkin sudah mati. Zisanhe merasa putus asa di dalam hatinya, dan rasa takut akan kematian tak terelakkan muncul. Ia hanya berharap Chen Chang'an akan segera muncul. Pada saat ini, pria kuat dinasti naga tampak acuh tak acuh, dan pisau perak sudah tergantung di kepala Zisanhe. Karena kau tidak berlutut, maka berbaringlah tengkurap. Kau dapat yakin bahwa melawan Long Chao, kau pasti akan mati pada akhirnya, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mati semudah itu. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan keluarga Simu mati satu persatu. Sampai akhir, giliranmu, sehingga kau akan selalu menyesal memprovokasi dinasti naga setelah kematianmu. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dinasti naga lainnya telah mengeluarkan cermin dan melakukan siaran langsung. Hari ini, dinasti naga suci agung telah dipermalukan di galaksi Yuheng karena Chen Chang'an. Sekarang perlu untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan memperingatkan planet-planet utama galaksi Yuheng, yang tepat. Pembangkit tenaga listrik dinasti naga memikirkannya, dan memberi siaran langsung judul yang berdarah dan membunuh. Bunuh ayam terlebih dahulu, lalu anjing, ini adalah akhir dari memprovokasi dinasti naga suci agung. Pada saat yang sama, sisi lain, Purple Heart telah datang ke bendera kecil di lapangan itu. Zixin sangat cemas, keringat menetes dari dahi Xiaolian. Suaranya sama dengan suara Zixin, dengan kelembutan, tetapi ringan dan menyenangkan. Tuan Anshen, apakah Anda di sana? Ada kecelakaan di keluarga Si, dan sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Si adalah kamu. Keluarga Si untuk sementara telah mengumpulkan 800 juta dewa untuk Lord Anshen, dan 1 miliar dewa akan segera dikumpulkan. Aku berharap Lord Anshen dapat melakukan langkah lain untuk menyelamatkan keluarga Si. Zixin bersedia menjadi budak dan pelayan Lord Anshen, dan aku hanya berharap Lord Anshen dapat melindungi keluarga Si. Saat Purple Heart selesai berbicara, bendera kecil di lapangan di depannya tiba-tiba bersinar terang dan sangat menyilaukan. Sehingga Zixin tidak bisa melihat langsung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, Chen Chang'an telah muncul di depannya. Melihat pemuda hangat berjubah putih di depannya, Zixin langsung dipenuhi dengan kejutan. Master Anshen, kamu di sini. Kemarilah. Zixin berjalan mendekati Chen Chang'an. Chen Chang'an meremas wajah kecil Zixin dan tersenyum. Kau tidak perlu mengatakan itu. Karena aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan melindungi keluarga Simu, maka aku secara alami akan melindungimu. Kau tidak perlu menjadi budak atau pelayan. Zixin berkedip, kedua mata itu, seperti Ziyue, seperti dua kristal ungu, cerah dan mengharukan. Chen Chang'an menyerahkan sepotong daging naga kepada Zixin. Coba, bagaimana rasa daging naga asap itu? Terima kasih, Tuan Anshen. Namun, Zixin kembali sadar di saat berikutnya dan berkata dengan cepat. Tuan Anshen, keluarga Si ada di sini. Chen Chang'an menyela Zixin dan meremasnya 2 kali. Wah, rasanya sangat enak. Ini masalah. Sepele. Kamu bilang keluarga Si sudah mengumpulkan 800 juta dewa dan barang langka.
Bisakah 800 juta dewa itu dibawa? Bagus sekali. Kalau begitu pinjamkan aku 800 juta dewa langka ini. Wajah mungil Zixin sangat imut, katanya serius. Semuanya diberikan kepada Tuan Anshen, bukan dipinjamkan kepada Tuan Anshen.